wabarakatuh. Malam ini kita ingin melihat atau ingin memanggil penguasa yang ada di Sungai Mahakam. Jadi apa sebenarnya yang ada di sana tadi, banyak diceritakan di situ ini dan ini. Jadi malam ini kita ingin menggali lagi. Jadi sebagai mudah-mudahan sebagai ilmu pengetahuan yang baru lah itu tadi ya. Jadi kita ingin melihat apa yang ada, penunggu apa yang ada di Sungai Mahakam tadi. Oke, kita mulai sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, iya nggak perlu. Nah, ini penunggunya kita masukkan di dalam tubuh mediator. Dan kita ingin menggali sebenarnya apa yang ada di Sungai Mahakam tadi. Coba. Ya, sudah masuk ya itu ke sana. Ya bangun. Ini bangun. Ini saya bangunkan kamu sekarang. Ayo, saya ingin bicara, ingin mengetahui apa yang terjadi, apa yang tersimpan yang ada di Sungai Mahakam tadi. Ini kasihkan tidur juga mungkin menunggu ini. Nah, dia kebingungan, bisa dipanggil ke sini ya. Nah, itu. Nah, sini sama saya. Sini kita bicara sini. Sini sama saya sini. Kamu menunggu di sana? Hah? Saya mau tanya dulu, kamu menunggu yang di sana? Kamu penguasa di sana? Ya. Apa wujud kamu? Ular, naga, lembu suwana itu juga kamu juga? Semua aku. Semua dia. Jadi yang menampakkan itu kadang-kadang di laut itu apa di sungai itu seperti naga. Kamu juga. Kamu kayaknya diam deh tadi. Nggak ngapain? Tidur. Sudah lama tidurnya? Belum. Ada berapa bulan atau berapa tahun atau berapa tahun? Kalau aku baru sebentar. Sebentar. Tapi kamu kaget dipanggil ke sini. Mama Tidur. sama-sama di Kalimantan kan kita. Ya. Iya, sudah kelihatan. Iya, sudah kelihatan. Kamu harus datang kalau saya panggil itu. Ya, sekarang sih begini. Jadi yang sering menampakkan diri di situ di Sungai Mahakam tadi adalah kamu. Iya. Nah, itu kan banyak cerita atau banyak orang melihat kamu tadi di sana. Nah, itu kok bisa manusia itu kok bisa adanya kamu itu bisa dia ngejar kamu ke laut tadi gitu nah. Apa ke sungai tadi dia bisa ngejar kamu ke sungai tadi kan ada manusia tuh bisa ngejar kamu ke sungai itu memang kamu panggil dia itu. Ngejar ke sungai gimana? Ya kan dia turun melihat kamu tuh turun. Apakah itu kamu kriau sendiri atau ingin kau jadi mangsa itu? Ya terus dipanggil teman-temannya manggil artinya manusia bangsa saya manggil. Dianggapnya saya ini musuhnya gitu nah. Nah itu memang kamu kehendakin. Iya, aku yang minta. Untuk tumbal. Itu kan ada kejadian begitu tuh. Iya, betul. Betul, semua itu betul. Iya betul. Iya. Terus jadi ada kapal-kapal yang sering tenggelam di sana. Kamu juga? Bukan. Itu siapa itu? Siapa? Ular juga? Bukan. Apa itu? Yang satunya itu. Apa itu? Buaya. Ya. Buaya. Tapi itu siluman juga. Ya. Jadi di bawah kamu juga itu. Oh. Jadi kamu yang menyerupai naga tadi. Ya, artinya ular kepala lembu tadi kamu juga. Kamu hidup itu di zaman kerajaan dulu. Berarti zaman Mula Warman. Dan kamu tunggangannya.
Betul. Oh. Berarti iya, paham saya paham. Berarti kamu tunggangan Mula Warman dulu kalau misalnya di apa namanya di Jawa Barat kan ada kan itu kan raja apa namanya tuh Siliwangi. Siliwangi itu kan di Macan tadi tunggangannya atau penjaganya kan begitu ya, sancang kalau bahasa ini kan begitu ya. Ya sama ya. Kalau kamu itu tadi bisa berubah jadi naga. Nah, terus kamu diperlukan tadi oleh raja itu di waktu apa? Waktu pergi-pergi. Maksudnya keturunan? Iya. Ya maksudnya apa itu? Sudah ada ininya. Iya, maksudnya kan tadi kan ada keturunan-keturunan tadi. Nah, ya kan? Iya. Nah, terus setelah itu kamu tuh apa difungsikan oleh raja dulu untuk apa? Dia kan yang berkuasa di tanah ini. Biar dia bisa berkuasa di tengah itu. Kan dia kan berkuasa di Dia, tanah dia itu. berkuasa kan. di tengah itu, ya. Melebar. Biar melebar ya. Ya. Oh, Kenal di mana-mana. kenal di mana-mana. Itu termasuk kamu juga yang mengenalkan tadi. Ya. Iya benar kalau begitu. Jadi kan untuk sekarang ini sering nggak kamu menampakkan diri? Tidak pernah lagi ya. Jadi hanya cerita rakyat tadi aja. Kadang-kadang ada nggak yang kadang-kadang katanya itu ada kayak apa namanya itu? Oh, jalan di air itu kadang-kadang tuh. Itu yang lain-lain. Itu yang Di lain-lain. bawahku semua itu. Oke. Nah, Menambahkan seperti aku. iya. Itu kan di situ, jadi sungai yang terdalam di sana tuh memang itu tempat kerajaan kamu atau bukan? Aku hanya raja dulu, bukan tempatku situ. Oh, kamu bukan di tempatnya di situ, tapi tetap di Sungai Mahakam tadi. Betul. Tapi bukan kamu misalnya di kerajaan tuh ada kerajaan satu di bawah air tadi, benar nggak? Tidak. Tidak ada. Jadi di situ tidak ada kerajaan. Jadi dia karena dia setia sama raja dulu yang bernama di Mula Warman tadi, kerajaan Kutai tadi, ya kan begitu. Nah, sudah Warman sudah kembali ya, kembali tadi kamu nggak ikut atau engkau ingin sama keturunannya nggak ada yang jaga kamu atau yang memerlukan kamu nggak ada. Tidak ada penerusnya ya. Tidak ada. Jadi kamu diamlah sekarang di situ ya. Dan kamu juga menjaga perairan itu kan bagus tuh untuk transportasi kemana-mana tuh kan bagus tuh. Artinya untuk orang berdagang, kapal-kapal itu kan begitu ya. Tapi kamu nggak pernah mengganggu lagi sekarang ini. Kalau sekarang tidak. Iya. Nah, sekarang saya bertanya lagi. Itu kan tahun 2000 berapa ya dekat-dekat ini jembatan Kukar itu kan amblas itu kira-kira. Ya amblas ya itu ya. Nah, itu apa ada hubungan dengan kalian atau menunggu di sana? Apa karena teknisinya saja? Tempat itu di bawahnya ada lubang. Oh. Jadi di jembatan Kukar tadi di bawahnya itu ada lubang ya? Itu lubang apa itu? Lubang nyata. Lubang yang Bangsa kalian. Oh, bangsa manusia itu nyata aja itu memang lubang. Bukan lubang yang tidak nyata ya, bukan dia. Nyata. Makanya turun dia. Oh, jadi lubang itu jadi turun lah dari jembatan tadi. Apa tiang-tiang tadi ya? Iya. Jadi itu berarti geografisnya aja kayaknya begitu ya. Jadi bukan karena gangguan. Jadi banyak orang mengatakan bahwa itu gangguan dari ada makhluk gaib, itu tidak ada sebujurnya. Tidak ada. Berarti tidak ada sebujurnya itu. Jadi itu ahli teknis saja. Nah, kalau jembatan itu dibangun memang kokoh juga. Kuat sebujurnya. Jadi karena itu ada lubang tadi, akhirnya amblas. Iya, itu ya. Jembatan itu tahun berapa itu ya? Itu baru-baru sih kayaknya. 2008 2009. Iya, pokoknya itu tadi lah. Jadi ada jembatan. Jadi banyak orang berkata tuh ada hubungannya dengan bangsa kalian. Begini-begini tidak ada ya. Tidak ada. Jadi memang itu karena di situ ada lubang. Jadi bukan lubang gaib, memang lubang alam. Jadi tanah di sana kan turun,
Ya turun juga lah ikut itu. Iya. Itu di bawah sungai itu ya. Iya, di bawah air itu. Di bawah air itu ya. Itu ada lubang itu. Mm-mm. Ya jadi kan saya kan hanya meluruskan saja ini supaya jangan tebak-tebakan lagi kan begitu ya adanya ya begitu ya. Silakan Mas Edi mau nanya. Ya. Aji Batara Agung itu siapa? Kamu kenal nggak? Raja pertama itu. Raja siapa itu? Aji Batara Agung, Nggak jadi kerajaan apa? Kutai. Kutai lama tuh yang baru. Kutai lama. Yang kamu tanyakan apanya? Kamu hidup di zamannya tidak? Atasnya lagi. Oh, iya, iya. Berarti Aji Batara Agung itu di bawah tuanmu? Akunya yang di atas. Oh, Dia yang di atas. Kutai Agung itu kan ya Kutai baru kan, itu lama ya. Dia pertama, kalau orang mana kedua ya kayaknya ya. Iya kayaknya itu. Tapi dia sama Mula Warman apa tadi? Mula Warman tadi yang anunya dia, kan begitu kan? Nah silakan tanya lagi. Raja pertama Kutai pada masa itu, apakah kamu sudah ada di sana? Sudah. Oke. Sebelum kerajaan itu berdiri, kamu di mana? Di laut. Siapa yang memintamu datang ke situ? Ya, Tuhanku tadi. Raja yang pertama, raja kedua. Mula Warman tadi. Ya, lebih sakti daripada yang pertama. Dia lebih sakti lagi itu. Nah, ajaib apa itu kira-kira sungai itu ada tembusannya ke Laut Kidul ke selatan itu ada nggak? Ada. Oh, ada tembusannya ke sana juga. Ada hubungan nggak kamu itu ke sana? Kamu apanya? Orang-orang dia juga. Iya. Oh, berarti dengan Roro Kidul itu atau Nyi Ratu Roro Kidul tadi kamu termasuk ininya juga ya. Artinya di Sungai Mahakam itu ada hubungannya dengan Ratu Pantai Selatan, begitu ya? Orang dipercaya di sana. Jadi dia dipercaya sekarang jadi penguasa. Jadi kamu sering aja ke Ratu Pantai Selatan tadi artinya ke sungai. Sekarang. Sampai sekarang ya hubungan terus ya? Ya. Iya. Sampai sekarang hubungan terus dia. Sekarang begini, Ratu Pantai Selatan itu kan banyak menyebarkan anak buahnya ke segala penjuru kan? Nah, kamu kenal atau kamu bisa memahami nggak Bisa. dengan bawahannya yang menyebar itu? Bisa. Mudah saja itu. Semua ada tandanya. Semua ditandain. Tandanya. Jadi Termasuk yang ada di sekitar sini ya? Iya. Oh, yang di sungai itu kan? di sungai apa Suluk. Bang Tiga. Nah itu apa tuh? Itu di bawah lagi. Bawahku jauh. Di bawah dia jauh. Itu. Ya silakan lagi. Terus kamu ada berhubungan nggak bangsamu dengan yang ada di kota itu, Saranjana? Nggak. Itu jauh sekali kan? Nggak. Atas lagi. Jauh. Kamu pernah ke sana? Tidak. Oh, kenapa? Ada batasan. Oh, ada batasan levelmu ya? Bukan. Dibatasi. Oh, dibatasi. Jadi di sana tuh lebih tinggi lagi sejarahnya. Kehidupannya di zaman dulu. Kita ada jalan di zaman dulu ya. Di zaman di apa negeri Sodom. Nah itu. Sedangkan ini kan enggak di sisinya ya, enggak kan? Jauh. Jauh waktunya jauh. Itu tadi. Ya, silakan. Selain di air, pasti kamu punya pengaruh di darat. Kamu langsung yang mempengaruhi yang di darat atau anak buahmu yang bekerja di darat? Yang di darat sendiri, yang di air sendiri. Ada lagi. Itu dari Roro Kidul juga apa dari Nyi Ratu juga atau bukan? Yang di darat itu? Bukan. Bukan. Itu dari mana itu asalnya? Yang di sekitar situ saja. Itu di situ aja. Tapi dia tunduk kan sama Nyi Ratu? Iya. Oh. Sama aku aja tunduk. Artinya yang di darat itu tunduk sama dia.
Jadi di daerah itu Sungai Mahakam tadi dan sekitarnya dia yang berkuasa. Jadi kan begini, kalau bahasa naga itu kan ada dua versi ya. Satu dia bersayap terbang, satunya enggak kan begitu kan? Ya. Satunya kan kayak ular tadi aja, nggak bersayap. Jadi itu kamu termasuk yang mana nih? Tidak ada sayap. Yang tidak ada sayap itu tidak ada. Tidak ada sayap, tidak ada. Jadi yang sebenarnya itu tidak ada sayap, hanya berbentuk ular, kepalanya ya naga tadi. Tapi di sini kan kepalanya ya lembu, bukan? Bisa, kok bisa berbentuk itu, bisa berbentuk itu, bisa berbentuk. Oh, jadi dia berbentuk itu. Nah, sekarang kan lembu itu yang berkepala lembu tadi kan dijadikan apa namanya, simbol ya. Itu kan dulu lembu itu dibikin itu kan hanya berduduk tuh, waktu duduk tuh. Makanya banyak orang terjadi kecelakaan kan begitu kan. Katanya tidak sesuai dengan kegagahan kamu tadi kan, tidak sesuai tuh. Hanya dibikin sekarang berdiri. Ya, Nah, kan begitu. Dulu kan bikin duduk dia patungan. Sekarang agak berdiri gitu kan. Begitu kan? ya. Kalau dulu kan Yang berkuasa di situ. jadi auranya itu dia duduk itu kan auranya kan tidak kuat. Kalau dia berdiri kan gagah tuh auranya tuh. Begitu kan? Ya, betul. Ya silakan lagi. Ya, udah nih, apa? Pada silakan tanya Wujud. Kalimantan harus tahu sejarah ini. Di Sungai Mahakam situ, makananmu itu berasal dari mana? Kalau dulunya dikasih Tuhanku, Sekarang? cari sendiri. Banyak orang kan ngasih ritual-ritual ke sana. Manyutkan barang-barang ke sana kebanyakan. Ya, gitu kan. Ya itu. Oh ya, ini aku mau tanya. Di situ kan kamu sebagai penjaga Penguasa. raja dan penguasa di situ. Itu selain menjaga tuanmu dulu, apa tugas kamu di situ? Perintahnya apa saja, tergantung Tuhan. Apapun yang diperintahkan tuannya, semua diturutin. Nah, karena dia sudah tunduk dan patuh kepada Pimpinannya. ular tadi ini. Nah, jadi yang disebut dengan siapa tadi? Naga. Kadang-kadang kan menampakkan diri. Kadang-kadang disebut ular berkepala lembu, bisa juga dia juga. Nah itu Oh iya. banyak di sana yang lain-lain, misalnya ada ini. Di sana kan banyak hewan-hewan yang bersisik juga kan, yang tidak diketahui juga sebujurnya kan banyak kan. Banyak. Nah, hewan nyata pun banyak sebujurnya itu Bade. Cuman kita tidak tahu apa sebujurnya itu. Ya begitu ya. Tapi di bawah kekuasaan dia semua itu sebujurnya. Ayo silakan ya, lagi. Saya mau tanya juga. Ya. Ini orang-orang yang memberi makan kamu itu apa dia ada permintaan sama kamu atau tidak? Siapanya kamu itu? Ya. Anak buah juga. Ditanya, jawab aja. Memberi makan yang Dia mengasih makanan atau misalnya jenis-jenis apalah sajen-sajen ke sungai itu misalnya itu apa nih itu kan? ya Nah itu apa? Dia kan meminta suatu permintaan. Ya. Nah, kira-kira gimana itu permintaannya? Terkabul nggak kira-kira? Yang membantu yang di bawahku. Yang membantu yang di bawah dia. Kalau dia tidak, nah itu dia sekali-sekali menampakkan seperti ular tadi aja, ular naga lah tadi kan begitu ya. Ayo silakan lagi. Ayo silakan. Ayo Brin. Kemudian lagi. Ya, kamu kan di situ masih sampai sekarang berhubungan dengan Kanjeng Ratu Kidul. Apakah ada tugas khusus dari Kanjeng Ratu selama kamu berkuasa di situ? Membantu Tuhanku. Hanya itu. Oke. Tuan siapa? Tanya ini. Diberi jelas. Tuan kamu yang mana itu? Raja kedua tadi. Nah, artinya, nah sekarang begini, apakah itu memang ditugaskan oleh Nyi Ratu tadi untuk membantu Raja Mulawarman tadi? Apakah tidak? Karena Raja Mulawarman dengan Nyi Ratu tadi ada hubungan. Oh ya udah kalau begitu. Jadi dia kerajaan di Kutai sana berhubungan dengan kerajaan perseratan tadi kan begitu ya. Nah ini ya butuh ular terus ini. Nah itu, udah itu.
Ya. Silakan tanya. Sebagai penguasa di Sungai Mahakam, kamu punya senjata untuk bertempur tidak? Senjata untuk apa? Bertempur. Kamu kan penguasa. Kalau sewaktu-waktu tempatmu diganggu. Banyak sekali. Banyak sekali. Yang seperti apa? Banyak sekali ya senjatamu ya. Nah ini satu, saya ingin tahu. Kamu inginkan. Apa yang kau inginkan katanya? Kau ada semua di situ. Senjata. Ingin apa? Silakan. Ini ular ini. Ada efek sampingnya nggak? Ada. Oh yang ular lah. Semua hasil samping. Jadi yang dikatakan orang tuh di bawah laut sungai tadi yang terdalam tuh ada kerajaan tuh bukan, nggak ada. Berarti itu tidak ada kerajaan sewujudnya itu kan ada orang mah ini saya lihat ada kerajaan, berarti tidak ada. Itu caranya biar dikenal di sana. Biar dikenal, biar begini. Jadi dia tunduknya sama Raja Mulawarman saja. Raja Kutai tadi. Dia tidak tunduk sama yang lain begitu kan? Betul. Dia tidak ada itu karena Raja Mulawarman dengan Dwi Ratu Kidul itu juga ada hubungan, dalam arti hubungan kerajaan sama kerajaan tadi. Betul. Nah itu. Nah sekarang sama cerita, saya ingin mengetahui benar kebenarannya. Waktu itu kan ini kamu kayaknya itu, kamu kan ada nyebrang sungai itu. Jadi dengan kepala lembu tadi ya, dengan badan itu kan ular tuh. Nah, itu ada nelayan di sana. Dikiranya kamu itu lembu beneran gitu. Nah, ada lembu beneran. Itu benar. Ya, Cerita itu benar. ya diikatlah tadi kepala tadi kan, ditariklah tadi. Tahu-tahu pas dia melihat, kok badan kamu kok panjang sekali gitu. Akhirnya dipotonglah tali itu, akhirnya dilepaskan. Nah, sekarang kenapa kamu diam aja waktu itu? Jangan saja aku tidak ada urusan dengan orang ini. Iya, tapi kan kepala kamu diikat ya kan ini. Tidak apa-apa, aku tidak mengganggu. Tidak mengganggu itu ya. Jadi itu nggak masalah. Jadi nggak Kebetulan saja aku lewat. kebetulan lewat tuh diikat tuh kepala itu ya, tanduk tuh ditarik gitu, dikiranya ada Hadiah hewan. hewan kadang rusa, babi, kadang-kadang nyebrang itu kan sering. Nah, tapi kamu nggak marah? Kalau kamu marah kah apa gimana? Tapi sekali-sekali atau setahun sekali atau 2 tahun sekali atau 10 tahun sekali, kamu ada nggak minta tumbal di sana? Tidak. Tidak ada. Terus ini ada cerita lagi saya dengar tuh. Dengan keberadaan kemunculan naga tadi, terus orang itu kadang-kadang melihat itu naga itu langsung dia bercebur ke sana. Mana? Kain tadi seakan-akan mungkin di Kriau lah kalau bahasa kita di sini ya. Yang itu ketakutan orang itu. Tapi kan dia masuk ke air. Kalau yang satunya tadi aku yang meminta. Iya. Bahkan ada teman yang bilang tadi kan, ayo sini. Dianggap kita ini musuhnya, dia bilang, kan begitu. Ya, yang itu yang ku minta. Oh, Kalau yang tadi baru kau ngomong. itu bukan. Berarti Ketakutan. itu ketakutan tadi ya, tapi itu nggak apa-apa di akhirnya kan. Akhirnya dicerita sama masyarakat, ya hilanglah dia tadi. Ya silakan Mas Adi. Kalau sudah tahu bahwa penunggu mahakam itu sebujurnya ular naga atau ular berkepala lembu tadi, dia juga yang dijadikan sekarang lambang apa tadi? Kutai. Kutai sana berarti lembu apa tuh namanya? Lembu Suwana. Apa? Lembu Suwana. Lembu Suwana tadi. Nah itu tadi. Jadilah itu menjadi apa namanya lambang di sana, lambang kekuasaan di sana lah kalau tadi. Jadi kita apa yang ada di sana itu memang benar ada aja. Jadi tidak salah. Yang penting saya mintakan jangan mengganggu itu aja. Jadi kamu patuh dengan raja kamu yang dulu. Raja kamu yang dulu kan tidak pernah mengganggu juga. Artinya demi masyarakat di sana, yang lewat di sana, biar semuanya dilancarkan. Karena mandat raja kamu apa penunggu Raja Mulawarman tadi kan biar begitu gitu nah. Ya kan begitu kan? Jadi biar enak lah di sana tadi. Hanya itu saja sih. Ada yang lain tadi? Bilang. Kalau mau terusin ke sana.
Sampai sekarang masih berhubungan nggak kamu dengan keluarga keturunan dari rajamu, dari tuanmu? Tidak ada, lepas semua. Lepas semua. Nah, ini satu mitos lagi nih. Benar nggak? Kalau orang pernah meminum air mahakam tadi, itu kan seperti pelet katanya. Jadi kalau orang minum di sana tadi, air itu pasti akan kembali lagi. Benar nggak itu? Iya. Benar ya. Jadi kalau suatu orang itu merantau ke sana, meminum air tadi itu, air itu seperti pelet. Jadi dia pasti kembali lagi ke sana. Nah, Yang sebenarnya biar ingat tempat itu. jadi yang sebenarnya itu biar untuk mengingat tempat itu. Cuma orang bahasanya bahasa pelet lah, kan begitu ya. Jadi supaya tempat itu diingat, supaya rame tempat itu kan begitu ya. Kenal di mana-mana. Kenal di mana-mana. Bukan dia kembali. Mm-mm. Biar dikenal tempat itu. Jadi biar dikenal tempat itu, biar dia menceritakan lagi apa yang ada di sana. Nah, sekarang saya mau tanya lagi tuh. Ada satu yang saya pahamin dulu. Kalau kita di sana itu, ya, ada mungkin seorang raja kayaknya bersumpah dulu ya, saya ingat ya. Harta di sana mudah didapat, mudah dicari. Artinya yang hidup di sana akan makmur, ya kan? Tetapi bila dibawa keluar daripada daerah sana, artinya di daerah Kalimantan Timur tadi, maka akan mendapatkan kesusahan. Jadi benar nggak? Artinya habis juga hartanya nanti. Kalau di tempat itu benar. Ya, Kalau dibuat ke lain, itu orangnya saja. maksudnya orang saja yang Ini lain pemikirannya. lain pemikirannya. Kalau di tempat itu makmur, semuanya makmur. Semua makmur yang hidup di sana boleh. Tapi kalau mau ke tempat lain, misalnya di Jawa kah, itu akan habis karena pemikiran orang itu berubah-ubah. Nah, di sana kan memang dijaga dia. Siapa yang di sana itu akan diberikan kemakmuran. Kayaknya kalau nggak salah itu sumpah Raja Munorman dulu kayaknya. Ya, itu saya. tugasnya seperti itu. Ya, seperti Juga itu tugas supaya seperti itu. hasil bumi di sana jangan dibawa ke tempat lain kan begitu kan. Jadi supaya dari sana biar membesar begitu kan. Nah, Tujuannya makmur tempatnya. iya makmur Dikenal di tempatnya. semua. Mm-mm. Bila harta dibawa ke sini, habis orangnya, bangsa kalian sendiri. Ini bangsa manusia sendiri yang pusing mau beli ini, mau beli itu, ya habislah, ya. Nah, Seperti itu. seperti itulah sih sebujurnya. Ayo silakan Mas Edi kalau ada lagi silakan. Oh dia kan ngomong begini lah. Ayo udah sudah kan? Ada kan lagi? Sebagai penguasa Sungai Mahakam, apa larangan yang harusnya dihindari di situ? Kamu punya larangan nggak sih? Pantangan nggak di situ sebenarnya? Gak ada. Nggak ada. Bebas aja. Bebas saja ya. Mau apa aja bebas. Iya, kan kadang-kadang ada orang kada boleh begini, kada boleh begini, benar nggak itu? Bohong. Bohong. Itu. Jadi Di situ dibebaskan. Apa Biar aja? makmur semuanya. iya, apa aja bebas makmur lah untuk kemakmuran. Asal yang benar. Iya, Tahu yang benar juga dia. iya. Kan bantu aja tadi. Kalau sudah cukup saya pulangkan dulu. Ya. Nah ini sudah terima kasih banyak. Lain kali kita ketemu lagi nanti ya. Ada permintaan buat kamu. Apa ini kayaknya ya? Kau kasih aja apa kira-kira yang cocok? Untuk dia. Hah? Untuk dia apa? Untuk kamu. Boleh. Untuk kamu, untuk dia. Nah, kamu apa? Kau dari samping. Satu saja untuk kamu sendiri atau untuk dia. Dia boleh. Saya boleh. Tapi menurut kamu ada samping tadi. Efek sampingnya? Yang pasti macam-macam. Dia ke saya dulu, nanti kan gampang itu. Ya, udah ke saya aja, nanti gampang yang lainnya. Untuk dia. Ya, ke saya aja, nanti saya yang manuin semuanya. Beda. Iya, kasihkan ke saya semua dulu. Tidak bisa dikasihkan ke dia. Nggak apa-apa, nanti saya yang ngaturnya.
Kalau dikasihkan orang bisa nggak ini? Tidak bisa. Tidak bisa. 3 bang maksudnya. Itu sebagian dari aku. Iya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak itu. Salam kepada Nyi Ratu. Ya, Aku sampaikan. salam dari Nyi Ratu. Kapan-kapan saya panggil ke sini. Harus datang ya bilangin. Iya. Terima kasih banyak. Jadi sekarang kan sudah jelas apa yang ada di Sungai Mahakam tadi. Jadi yang disebut dengan naga sama, ular sama, yang berkepala lembu. Jadi sebenarnya ini dulu tunggangan kalau bahasa kita. Tunggangan Prabu Murawarman dulunya. Ya begitu ya. Nah sekarang dia di sana aja, nggak kemana-mana lagi. Ini ditugaskan oleh Nyi Ratu tadi. Ya cukup kayaknya di sini ya. Ya terima kasih banyak kira-kira apa yang kau sampai apa yang mudah-mudahan ilmu yang menjadi ilmu pengetahuan yang baru biar kita lebih berhati-hati dan kita meyakin bahwa yang gaib itu ada sebagian daripada rukun iman tadi ya gitu ya. Sekian terima kasih. Silakan pulang. Ya sama-sama. Ya. Sekian terima kasih. Sudah.